Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, kelas 11 I 1 dan 11 I 2 bertemu lagi dengan Bu Ime di pembelajaran ekonomi. Nah, di pertemuan sebelumnya, Bu Ime sudah menjelaskan tentang apa itu pengertian pajak, syarat pajak, jenis-jenis pajak. Nah, untuk hari ini, Bu Ime akan menjelaskan kepada kalian salah satu jenis pajak, yaitu pajak bumi dan bangunan atau biasa kita singkat dengan PBB. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah Bu Ine yakin kalian pernah dengar apa itu pajak bumi dan bangunan. Nah, pasti orang tua kalian setiap tahun itu membayarkan pajak bumi dan bangunannya. Kenapa sih kok ada dua nama, pajak bumi dan bangunan? Ya karena nanti kita akan menghitung bumi itu contohnya kayak tanahnya, dan bangunannya itu bangunan rumah yang kita berdiri itu. Jadi nanti ketika digabungkan itu menjadi namanya pajak bumi dan bangunan. Oke, yuk kita mulai ya Nak ya. Kita mulai pertama dari pengertiannya dulu. Apa sih pajak bumi dan bangunan itu? Pajak bumi dan bangunan itu atau biasa disebut dengan PB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan, ya. Jadi PBB ini dikenakan pada objeknya apa? Yaitu bumi dan bangunan. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan, dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Ya, nah ya. Jadi selama kita mempelajari pajak bumi dan bangunan, fokus kita kepada bumi atau tanah dan bangunannya. Nah, kita lanjut, makanya di sini ada objek pajaknya. Objek pajak PBB yaitu bumi dan bangunan. Apa sih yang dikatakan bumi? Siapa sih yang dikatakan bangunan? Oke, sekarang bumi adalah permukaan bumi, bisa dalam bentuk tanah dan perairan, dan tubuh bumi yang ada di pedalaman seperti laut, wilayah Indonesia. Contohnya ada sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, tambang gitu ya. Jadi tempat kita mendirikan bangunan, tanahnya itu disebut dengan bumi. Lalu selain bumi ada namanya bangunan. Bangunan itu adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Maksudnya apa? Jadi kan kita punya tanah, lalu dibangun rumah kita. Nah, rumah kita itu disebut dengan bangunan. Tanah yang ada di rumah kita itu disebut dengan bumi. Jadi kalau disatukan menjadi pajak bumi dan bangunan, ya. Oke, kita lanjut. Di sini dalam bahasa Indonesia biasanya subjek itu orangnya atau siapa yang membayar pajak. Nah, subjek pajak dan wajib pajak dalam PBB, subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata. Maksudnya badan secara nyata itu misalkan perusahaan. Nah, itu disebut dengan badan yang secara nyata. Nah, di sini ada kriterianya. Pertama, mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai bangunan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Maksudnya apa? Yaitu ketika kita tinggal di bumi Indonesia, misalkan di tanah, ya kita berarti harus membayar pajak bumi dan bangunannya gitu ya. Nah ya. Lalu tidak semua objek pajak itu dikenakan PBB. Ada objek pajak tertentu yang mendapatkan pengecualian untuk tidak membayar PBB. Pertama itu contohnya adalah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, dan kebudayaan nasional. Misalkan kayak masjid, gereja, rumah sakit, panti asuhan, candi gitu. Pokoknya yang sifatnya untuk kepentingan umum, ya untuk beribadah seperti itu ya. Lalu kedua, digunakan untuk kuburan. Kalau kuburan itu tidak membayar PBB, ya. Dan ketiga, kecuali mungkin kalau kuburan yang di San Diego Hills ya, karena di situ beda ya. Oke, yang ketiga merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebankan untuk suatu hak, ya.
Yang keempat, digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Maksudnya apa? Jadi kan perwakilan negara kita biasanya suka ada di negara-negara lain. Nah, begitupun dari negara-negara lain ada yang tinggal di Indonesia. Biasanya mereka ada tempat tinggal atau kayak kedutaan itu tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan karena kita pun di negara mereka itu tidak dikenakan pajak. Makanya di sini dikatakan digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan atas perlakuan timbal balik. Yang terakhir, digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Misalkan ada organisasi internasional yang ingin didirikan di Indonesia. Nah, itu dengan izin dari Menteri Keuangan, maksudnya dengan yang sudah ditentukan oleh Menteri Keuangan itu bisa didirikan dan tanpa dikenakan PBB. Tapi kalau itu sifatnya tidak ditentukan oleh Menteri Keuangan itu tidak bisa, tetap membayar PBB ya. Jadi pertama tadi pengertiannya, objeknya siapa, subjeknya siapa, dan objek yang tidak dikenakan pajaknya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa saja sih unsur-unsur yang ada dalam pajak bumi dan bangunan. Yang pertama ada namanya nilai jual objek pajak atau biasa disebut dengan NJOP. NJOP adalah harga rata-rata yang oleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Nah, NJOP biasanya masing-masing daerah itu, masing-masing tempat rumah itu berbeda NJOP-nya. Misalkan Bu Imi di daerah Cirende sekitar berapa. Lalu misalkan ada kalian tinggalnya di lingkungan yang elit, yang mewah, misalkan kayak di Pondok Indah, di daerah Menteng, itu biasanya nilai jual objek pajaknya bisa lebih mahal ya. Jadi nilai jual objek pajak itu tergantung dari wilayah tempat kamu tinggalnya. Jadi kalian jangan bingung nanti ketika kok NJOP-nya daerah saya dengan daerah teman kalian itu berbeda, yaitu tergantung dari di mana kalian tinggal. Oke. Yang kedua ini adalah biasanya kalau kita mau membayar pajak bumi dan bangunan, biasanya itu pertama itu ada surat pemberitahuan objek pajaknya dulu, ya. Jadi nanti kita bayarkan sesuai dengan yang ada di SPOP-nya itu. Jadi nanti kita akan menghitung nih luas tanah kita dikalikan dengan harga jualnya berapa. Luas bangunan kita nanti juga dikalikan dengan harga jual nya berapa, seperti itu ya. Jadi nanti kita bisa tahu nih berapa sih pajak yang harus kita bayarkan. Dari mana kita tahu? Ya kita tahu dari surat pemberitahuan objek pajak tersebut. Ya, Nak ya. Nah, di sini ada lagi yaitu namanya nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Maksudnya apa? Jadi kan PBB ini nanti kita bayarkan setiap 1 tahun sekali. Nah, biasanya di sini ada namanya tuh ya pengurangan dari pemerintah, namanya NJOP TKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Jadi kita itu nanti akan dapat pengurangan dari pemerintah sebesar 12 juta setiap tahunnya per orang ya, bukan per orang, per rumah atau per bumi dan bangunan. Maksudnya misalkan kayak Bu Ime punya satu rumah, ya berarti nanti itu akan dikenakan NJOP TKP-nya sebesar 12 juta rupiah ya. Di sini tapi ada ketentuannya. Pertama, setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Misalkan kamu punya rumah lebih dari 1. Misalkan kamu punya rumah 3 ya. Punya rumah 3. Nah, yang mendapat NJOP TKP itu hanya 1 saja, yang berlaku hanya pada 1 rumah kalian saja ya. Jadi di sini yang kedua, apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapat pengurangan NJOP 1 objek nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya ya. Jadi itu seperti yang tadi Bu Ime bilang, NJOP TKP ini bisa hanya kalau kalian punya rumah lebih dari 1, maka yang mendapatkan NJOP TKP itu hanya 1 rumah kalian saja dengan nilai yang tertinggi. Ya, jadi kalau yang lain itu tidak dapat pengurangan NJOP TKP. Oke. Ya, nah ya. NJOP itu harga tanah di wilayah kalian, SPOP itu suratnya. Jadi nanti di SPOP itu jelas kita tahu berapa yang harus kita bayarkan. Lalu ada juga namanya NJOP TKP, di pengurangan yang diberikan oleh pemerintah
sebesar 12 juta rupiah. Oke, nah ini yang terakhir adalah dasar penghitungan